Kemudian dalam melihat wanita ini jangan pula kita sembrono. Di lain riwayat diterangkan, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Fa atam ra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani atallaha. Faqadha hajatahu tsumma kharaja ila ashabihi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Suatu ketika, kata Jabir, suatu ketika Rasulullah melihat satu orang perempuan. Jadi kita nak nengok perempuan pun nengok-nengok juga, jangan sembrono, jangan sembarangan. Nabi aja macam ini keadaannya, apalagi awak, lebih lagi. Rasulullah suatu ketika pernah melihat satu orang wanita. Begitu dia nengok perempuan tuh, langsung dia datang kepada istrinya, yaitu Zainab. Ketika itu Zainab sedang menyamak kulit. Datangnya Nabi kepada istrinya Zainab itu untuk apa? Untuk melepaskan rindunya. Karena ketika dia melihat wanita ini tadi, macam bahasa kita terpesona, tergoda, nafsunya bergejolak, maka dia datang kepada istrinya. Selesai dia dengan hajatnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui sahabat-sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Kata Nabi, sesungguhnya wanita itu datangnya dia, perginya dia itu bagaikan syaitan. Maksudnya tukang menggoda. Bukan wajah setan yang awak kalau terbayang-bayang dia jadi takut, bukan itu. Tergoda, seperti setan lah. Begitu datang dengan awak, perginya setan tuh menggoda awak. Jadi kita nih kalau melihat wanita, hati-hati sih, kayak datangnya dia dan perginya dia itu seolah-olah menyebabkan awak ini tergoda. Jadi nengok perempuan tuh, tengok yang elok-elok. Jangan sampai melihat sesuatu yang menyebabkan kita tergoda oleh fitnahnya. Kemudian Nabi SAW pesan, manakala kamu melihat wanita dan kamu tergoda olehnya, datangi istri kamu. Kalau kamu melihat wanita lain terus kok kita tergoda, macam bisa nih jadi istri yang nomor 2 nih, woy. Kalau kita tergoda begitu, datangi istri kita. Nah, kalau bahasa kasonyo, perawan rondo itu sama juga sonyo. Itulah dia bahasanya tuh. Walaupun yang kita nampak macam, ya Allah, dalam pandangan kita ditipu daya oleh setan macam klimis, macam cantik, macam yuyu, betul lah dia. Datangi istri kita, semua itu jadi hilang. Ini yang diajarkan oleh Nabi, manakala kita melihat wanita sehingga kita tergoda, maka datangi istri kita. Allah akan hilangkan itu semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya mendatangi istri kita itu akan menenteramkan gejolak, nafsu seorang laki-laki, akan menenteramkan, akan jadi tentram. Gejolak yang tadi macam-macam itu akan menjadi tentram dengan mendatangi istri. Maka itu penting betul dalam agama ini. Orang yang masih bujang sesegera mungkin untuk menikah yang sudah mampu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan lagi, orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah itu beda dalam nilai ibadahnya. Satu rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah
Maksudnya yang masih punya istri itu. Beda orang yang sudah punya istri, orang yang sudah menikah tapi bercerai atau istrinya mati. Itu beda. Maksud saya orang yang masih bersama dengan istrinya, orang yang sudah menikah, 1 rakaat yang dikerjakannya itu sebanding dengan orang yang bujang melaksanakannya sebanyak 70 rakaat. Orang bujang ini bukan main, kusuk betul lah dia umurnya sampai 70 rakaat. Dibandingkan dengan orang yang sudah nikah, 1 rakaat sama sebanding nilainya dengan orang yang belum menikah sebanyak 70 rakaat. Ini perbandingannya. Karena setan itu akan berusaha sedaya upaya masuk membakar nafsu anak-anak bujang dan anak-anak perawan. Paling suku. Begitu juga dia akan masuk begitu orang itu sudah ditinggal oleh istrinya, bahwa istrinya meninggal dunia. Itu masuk balik dia tuh lebih senang. Makanya sahabat itu ketika ditinggalkan oleh istrinya, sahabat itu kalau ditinggal oleh istrinya, sahabat-sahabat yang lain nengok, ngapu di kau bujang, membujang, tak lengah disodorkan anaknya, dah dikau nikah dengan anak aku. Kadang-kadang belum lagi dikebumikan istrinya, sudah ditawarkan oleh orang lain, dah lah dikau nikah aja dengan anak aku. Pernah ada riwayat di dalam satu riwayat itu, dia nih sudah menikah, istrinya meninggal dunia. 3 hari tidak datang ke pengajian. 3 hari tak datang ke pengajian. Ditanya, ngapu di kota datang? Istri saya meninggal dunia. Sebab ngurus itu. Tak lengah ustadznya itu langsung dia menawarkan, membawakan anak gadisnya itu ke rumah. Sampai emak dia bercakap, "Dika usah dekat dengan puan-puan tuh." Sebelum jelas. Padahal gurunya tuh yang menikahkan langsung dengan muridnya ini. Karena melihat, ngapu di kota datang selama 3 kali pertemuan? Katanya saya sibuk dengan mengurusi istri saya sudah meninggal dunia. Tak lengah suruh menikah, karena begitu pentingnya menikah. Maka itulah kita sama-sama berusaha. Jangan nyusahkanlah generasi kita. Kalau nak nikah, senangkanlah dia. Jangan pula gara-gara awak nak dapat antaran 30 juta, 40 juta sampailah tua kan untuk menikah. 40 tahun baru dapat menikah, ngumpul gara-gara. Kadang-kadang berhutang dengan orang. Dah 5 tahun menikah belum lunas lagi untuk anto belanja. Sian gitu tengok. Maka kita mudahkan generasi kita yang nak nikah, mudahkan agar Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.